Apakah Yesus Kristus sesungguhnya adalah anak Bapa? Ataukah dia hanya berperan sebagai anak Bapa? Karena jikalau dia hanya berperan sebagai anak Bapa, artinya Bapanya sesungguhnya bukan Bapanya, karena Bapanya pun berperan sebagai Bapanya. Kalau memang demikian, artinya surga penuh dengan sandiwara. Yang mengaku sebagai Bapa sebenarnya bukan Bapa, dan yang mengaku sebagai anak sebenarnya bukan anak. Marilah kita tanyakan pertanyaan ini kepada Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Apakah Kristus anak Bapa, atau dia hanya berperan sebagai anak Bapa? He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Kristus menanyakan pertanyaan ini kepada murid-muridnya. Menurutmu, aku ini siapa? Lalu Petrus menjawab, Engkau adalah Kristus itu, anak dari God yang hidup. Apa tanggapan Kristus terhadap jawaban Petrus? Apakah Kristus setuju dengan jawabannya, ataukah Kristus tidak setuju? Kristus berkata, Diberkatilah engkau Simon Bar-Jona, bukan terkutuklah engkau Simon Bar-Jona, karena yang mengungkapkan kepadamu bahwa aku adalah anak Bapa adalah Bapakku di surga. Artinya jawaban Petrus benar, karena Bapa di surga yang mengungkapkan kepadanya bahwa Kristus adalah anaknya. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. Yohanes menulis di 1 Yohanes 4 ayat 15, Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anaknya God, Bapa berdiam di dalam dia. Apa artinya bahwa Bapa berdiam di dalam dia? Kita tahu bahwa Bapa berada di surga. Namun Bapa berdiam di dalam kita melalui rohnya yang maha hadir atau omnipresent. Artinya roh Bapa lah yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Kristus adalah anaknya. Bapa tidak bisa berbohong. Mustahil bagi Bapa untuk berbohong. Bapa pendusta adalah iblis, ular tua itu yang adalah setan. Bapa adalah kebenaran. Tidak ada yang tidak benar yang keluar dari mulutnya. Roh Bapa adalah roh kebenaran, bukan roh yang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Sekarang, mari kita tanyakan kepada Kristus sendiri pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada murid-muridnya. But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Jesus saith unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Kayafas menanyakan pertanyaan ini kepada Kristus. Bersumpahlah di hadapan God yang hidup, dan katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesia, anaknya God? Kristus menjawab dengan jelas dan pasti, engkau telah mengatakannya. Dengan kata lain, iya, aku adalah anaknya God. Kristus tidak mengatakan bahwa dia hanya berperan sebagai anaknya. Dia katakan bahwa dia adalah anaknya Bapa di surga. This voluntary confession of Jesus, claiming his sonship with God, was made in the most public manner and under the most solemn oath. Pengakuan sukarela tanpa paksa ini yang menyatakan bahwa ia adalah anak Bapa dilakukan dengan cara yang paling umum untuk didengar semua, dan di bawah sumpah yang paling hikmat bahwa dia sesungguhnya adalah anak Bapanya di surga.
Kita tahu Kristus tidak pernah berdusta. Untuk mengatakan bahwa dia adalah anaknya Bapa di bawah sumpah di hadapan Bapa di surga, sementara dia bukan anaknya Bapa, tetapi hanya berperan sebagai anaknya Bapa, adalah suatu dusta yang besar. Kristus tidak pernah berdusta. Jawabannya adalah jawaban yang benar, bahwa dia adalah anak Bapa. But let your communication be, yea, yea, nay, nay. For whatsoever is more than these cometh of evil. Kristus katakan, biarlah perkataanmu seperti ini. Iya jikalau iya, tidak jikalau tidak. Karena selain itu yang keluar dari mulutmu adalah kejahatan. Jawaban Kristus adalah iya, aku adalah anak Bapa. Iya adalah iya. Kristus tidak mengatakan iya walaupun sebenarnya tidak. Iya adalah iya. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Waktu Maria, ibunya Yesus, menanyakan kepada Yesus, Anak, mengapa engkau melakukan hal ini kepada kami? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Bapamu dan aku selama ini mencari engkau? Tuhan Yesus menjawab, Tidakkah engkau menyadari bahwa aku harus melakukan urusan Bapakku? In the answer to his mother, Jesus showed for the first time that he understood his relation to God. She knew that he had disclaimed kinship to Joseph and had declared his sonship to God. Dalam jawabannya, Tuhan Yesus menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa dia mengerti hubungannya kepada Bapanya di surga. Maria mengetahui bahwa anaknya tidak maksudkan Yusuf sebagai bapaknya, dan yang dia maksudkan adalah Bapanya di surga. Kristus mengakui bahwa dia adalah anak Bapanya di surga. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Waktu Kristus menemukan orang yang matanya dibukakan, Kristus tanyakan kepadanya, Apakah engkau percaya kepada anaknya Bapa? Orang ini menjawab dan mengatakan, Siapakah dia? Dengan kata lain, siapakah anak Bapa? Agar aku bisa percaya kepadanya. Lalu Kristus mengatakan kepadanya, Engkau sedang melihat dia, atau engkau sedang melihat anak Bapa. Dan dialah yang sedang berbicara dengan kamu. Dengan kata lain, anak Bapa lah yang sedang berbicara dengan kamu. Yang kamu lihat sekarang dan yang sedang berbicara dengan kamu adalah anak Bapa di surga. Lalu orang ini katakan, Aku percaya bahwa engkau adalah anaknya Bapa. Kristus mengatakan kepada orang ini bahwa dia adalah anak Bapa. Seandainya Kristus bukan anak Bapa, tetapi hanya berperan sebagai anak Bapa, artinya Kristus berdusta kepada orang ini, karena yang berbicara kepada orang ini bukan anak Bapa. Karena anak Bapa dengan yang hanya berperan sebagai anak Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Biarlah jawabanmu iya jika iya, dan tidak jika tidak. Jawaban Kristus adalah iya, aku adalah anak Bapa. Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada Bapa di surga. Apakah Kristus sesungguhnya adalah anaknya? And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Suara yang terdengar dari surga mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi.
Bapa di surga mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang Dia kasihi. Siapa yang tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah sesungguhnya anak Bapa di surga? And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." When Christ presented himself to John for baptism, Satan was among the witnesses of that event. He heard the majestic voice of Jehovah that resounded through heaven and echoed through the earth like peals of thunder, announcing, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Setan mengatakan, "Jikalau engkau memang anak Bapa," sementara setan mendengar sendiri di tepi sungai Yordan suara Bapa yang mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Angels were expelled from heaven because they would not work in harmony with God. This fact, the fallen angels would obscure that Christ was the only begotten Son of God, and they came to consider that they were not to consult Christ. Roh nubuat mengajarkan bahwa malaikat-malaikat yang dibuang dari surga, mereka tidak menginginkan manusia di bumi kita ini untuk mengetahui bahwa Kristus adalah sesungguhnya anak Bapa di surga. Dengan kata lain, mereka tidak ada persoalan untuk mengajarkan bahwa Kristus hanya berperan sebagai anak Bapa, dan Bapa juga berperan sebagai Bapanya Kristus. Yang mereka ingin untuk sembunyikan ialah apa yang Bapa katakan mengenai Kristus di sungai Yordan, bahwa Kristus adalah anaknya yang Dia kasihi. They refuse to acknowledge Christ as the Son of God. Concerning such teachers, the beloved John declares, "Who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father." 1 John 2:22-23. Spiritualism, by denying Christ, denies both the Father and the Son, and the Bible pronounces it the manifestation of Antichrist. Antikristus adalah doktrin yang menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya Bapa di surga. Untuk mengajarkan bahwa Kristus hanya berperan sebagai anak Bapa adalah ajaran yang bertentangan dengan ajarannya Kristus. Itu sebabnya dikatakan antikristus. Kristus menyatakan dirinya sebagai anak Bapa, dan Bapa juga menyatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Waktu sudah sangat singkat sebelum pintu kasihan tertutup selamanya. Pelajarilah firman Tuhan dengan rendah hati dan hati yang mau diajar. Jikalau ajaran itu tidak selaras dengan hukum dan kesaksian, itu karena tidak ada terang di dalamnya.